طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البلد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua FKS MM, sahabat saya Ustadz Hendro SPDI. Alhamdulillah beliau istiqomah berjuang di jalan agama Allah ini. Semoga beliau dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormat saya kepada Ustadz saya, Ustadz Samsir Lubis, alhamdulillah bersedia juga setia mendampingi ketua. Hormat saya kepada Ketua BKM, hormat saya kepada Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ini tawaduk orangnya. Saya tadi pingin belajar tawaduk, saya masih pingin belajar. Makanya saya sengaja duduk di belakang kursi. Tapi rupanya ada yang nggak kepingin tapi langsung di belakang kursi. Rupanya Allah tunjukkan, kau masih belajar, di sebelahmu udah tawaduk. Bapak Kepala Desa, luar biasa. Hari ini beliau menyerahkan rezeki dia untuk bagian keamanan FKS MM ini. Cuman tadi dah kubisikkan, jangan dihabiskan semua Pak, karena pengaman untuk kita juga perlu dai-dainya. Udah paham, kalau Pak Sugeng ini udah enak ngarahkannya. Yang kades-kades baru itu yang payah. Kalau Pak Sugeng nih, kalau enggak mana mungkin bisa 3 kali menang. Udah pahamnya ini nanti. Kita doakan Pak Kades kita sehat, berkah umur, insya Allah sukses selalu. Dan juga Bapak Arif Pohan, dan juga
Ada saya lihat ada Ustadz saya, sahabat saya juga Ustadz Abdul Waton hadir juga. Dan juga saya lihat banyak orang-orang hebat di sini, termasuk Ibunda Samini hadir. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu, mohon maaf. YouTuber juga yang luar biasa, Bapak Son juga yang hebat hari ini luar biasa. Semuanya Bapak yang hadir, BKM-BKM yang hadir, kita semua yang hadir, insya Allah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di bulan haram, Ashharul Hurum. Kata Allah, ada di dalam 12 bulan itu 4 bulan haram. Nanti boleh buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan yang diharamkan Allah itu, yakni kata Rasulullah 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang berpisah. Yang berturut-turut pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Zulkarnain. Lambat kali Bapak ngomongnya, nyambunglah Zulkarnain. Hadir dia Ustaz Ustaz Pantun. Kita ulang Pak. Pertama apa tadi Pak? Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, yang keempat berpisah, yakni Rajab, Ramadan bulan. La ilaha illallah. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jadi 4 bulan ini bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Sama tanah suci Mekah dikatakan tanah haram. Kenapa tanah suci Mekah dikatakan tanah haram? Di tanah suci kita nggak boleh buat dosa. Kalau buat dosa, dosanya berlipat-lipat. Orang yang buat dosa di tanah suci langsung ditegur Allah. Yang lalu ada jamaah saya ikut berangkat ke tanah suci, sampai di Madinah dikasih makanan dari hotel. Dilihat makanan itu langsung dia bilang, "Ketoknya enggak cocok iki panganan mbek cangkemku iki." Awak ndelokno DNO lah kaken cocok wae iki. Wis kadung sampai tinggal mangane kok dadak ngomong. Terakhir betul. Dari Madinah sampai ke Mekah enggak ada dia mau makan. Kenapa? Karena sudah dihukum oleh Allah. Sampai di sana niat kita ini sebenarnya kan mau menggugurkan dosa. Maka ada juga jamaah terkadang takut mau berangkat ke tanah suci. Kenapa takut? Karena banyak dosanya di Mencirim. Pak, ikut berangkat ya Pak? Oh enggak lah Ustaz. Banyak itu alasan. Kenapa Bapak enggak berangkat? Aku urung iso baca Quran. Aku urung betul iki Ustaz. Aku iki jake dosa. Ije kelemangan iki mangan iku. Jadi Pak maksudnya enggak mau berangkat? Enggak, aku. Pak, tanah suci itu untuk menggugurkan dosa Pak, bukan menghukum orang yang buat dosa di Mencirim ini. Kalau niat Bapak ke sana, niatnya untuk menggugurkan dosa, Allah gugurkan dosa Bapak. Bahkan Bapak nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Al-hajrul mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Tidak ada balasan bagi mereka ibadah-ibadah yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Wedi aku kok Ustaz, riko kan ngerti dhewe Ustaz cangkem iki rada lancip. Engko ditabok nang kono apa enggak merot ta, Wak? Bali kok tanah suci ngerti gedhok wae iki lah, iku bukan cangkemmu merot karena kowe sering mangan bubur akeh kali. Bapak saudaraku, kalau buat dosa di tanah suci cepat sekali ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Pak, tanah suci Mekah dikatakan tanah haram karena nggak boleh buat dosa di sana. Sama bulan Ashharul Hurum ini, Bapak jangan buat dosa. Orang yang buat dosa di Ashharul Hurum ini, maka dosanya berlipat-lipat.
Tapi siapa yang melakukan kebaikan di bulan ini, maka pahalanya berlipat-lipat. Baik, saya mau nanya, Bapak sholat di masjid kita ini, kalau sendirian pahalanya berapa? 1, Pak. Kalau Bapak sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya berapa? 500, Pak. Kalau Bapak sholat di Masjid Nabawi, pahalanya berapa? 1000, Pak. Kalau Bapak sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000, Pak. Berarti ketika Bapak ibadah di bulan haram ini, pahalanya juga berlipat ganda. Maka beruntung hari ini ahli bait, pas kena giliran di Asyarul Hurum, maka pahala sedekahnya berlipat ganda. Jangan puas kita memberikan bubur hari ini, berniatlah untuk memberikan nasi gurih, nasi goreng. Ya kan masih ada orang jualan di sana. Ya maksudnya ini pahalanya berlipat nih, nggak usah pernah merasa rugi sedekah. Ustadz, kenapa Ustadz singgung perkara sedekah? Buka kitab fikih sunnah Said Sabiq. Haji yang mabrur itu bukan kening yang hitam. Jangan tersinggung. Ada kawan keningnya nggak hitam, mukanya hitam semua. Haji yang mabrur itu bukan kening yang hitam. Haji yang mabrur itu termasuk kata Rasulullah, akhlak baik dan suka bersedekah. Pulang dari tanah suci bakhil sama aja. Bolak-balik ke tanah suci, tapi ya Allah, arisan di keluarga sendirinya yang diundang, bukan orang lain. Ngasih makanan, beli semangka, motong semangkanya nggak sampai hati nengok semangkanya, tipis. Awak mau megang pun meliur-meliur, orang sampai cangkem ceplok, ala ilaha ilah, terakhir merokot mangane. Bedangkik kali jadi orang. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah di bulan haram ini, di bulan Zulkaidah ini, insya Allah amal ibadah berlipat ganda. Maka kita beruntung hari ini, kita dapat kenikmatan amalan yang berlipat ganda. Ustadz, gerimis ini, nggak usah takut gerimis. Masalahnya kami naik kereta, itulah. Kita kalau ngaji tasawuf, asal diturunkan rezeki sama Allah, rahmat sama Allah, nggak boleh ngeluh. Kan ngaji itu jangan kita fikir aja, ngaji sikit-sikit kita tasawuf. Oke Ustaz, kami orang tasawuf, baik, ngamalkan enggak? Nggak usah kita bilang Ustaz ini udah gundang, Ustaz ini semua udah masuk ini di FKSMM. Oke, masuk semua, udah diamalkan. Dengan cuman cerita udah masuk. Malah kadang Ustaz ceramah pulang bukan diamalkan isinya, malah diceritain Ustaznya kok. Jijik kali aku tengok Ustaz tadi. Kenapa? Ceramahnya nggak enak. Padahal dia kemari pun cuma nyari buburnya. Sok jelekkan aku pula kadang. Iya. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kita melakukan ibadah hari ini, pahala berlipat ganda. Kena gerimis. Kalau kita ngaji tasawuf, hujan yang turun itu kan rahmat Allah. Hujan yang turun itu udah diatur oleh Allah. Malu sebetulnya kita kalau hujan itu menggulung celana, menggulung baju, apalagi pakai payung. Macam nggak terima kena rahmat Allah. Macam nggak terima kita. Makanya siapa yang pakai payung hari ini hujan, jangan pakai payung itu. Itu sampai rumah istri batin, lupa kok nggak tinggi payung. Ustaz gemblung itu mau buat acaranya sopo. Ndek neng gemblung kok aku. Ya maksudnya nak wis nggawa payung ya tinggi lah. Tapi tetap istighfar. Jangan berlindung kita ke payung itu sampai lupa berlindung kepada yang menurunkan hujan itu. Nggak apa-apa ini hujan turun itu, mobil-mobil itu sebetulnya bukan untuk mengelakkan hujan, tapi mensyukuri nikmat Allah punya mobil dibawa keluar untuk ngaji. Bukan nggak banyak hari ini yang punya mobil, banyak tapi segan mengeluarkan mobilnya. Kenapa? Karena ada model kawan asik numpang aja, sekali mijot tai kucing. Bapak Ustadz, ya
Jadi Zulkaidah ini banyak beramal, banyak beramal. Apalagi habis Zulkaidah masuklah bulan Zulhijjah. Ketika masuk kita di bulan Zulhijjah, Bapak Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka mulailah berpikir ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Karena Zulhijjah juga termasuk bulan haram. Bapak Saudaraku, bulan Zulhijjah ada amal ibadah yang sangat luar biasa. Apa ibadah itu? Haji. Hari ini ada yang bilang ke saya, Ustaz, ya, saya nunggu Ustaz, seharusnya saya berangkat 3 tahun yang lalu. Tapi saya nggak jadi berangkat Ustaz. Iya, berarti sama lah Pak, aku pun gitu Pak bilang. Saya seharusnya Pak, saya berangkat tahun 2020 Pak. Tapi sampai hari ini Pak, saya juga belum berangkat. 3 tahun saya nunggu. Seharusnya saya tahun 2019 atau 20. Kalau hitungan ini udah 3 kali nggak berangkat. Tapi Bapak Saudaraku, kalaulah kita Pak nggak sempat kita berangkat haji, namun Bapak sudah berniat Mbak berangkat haji, mati Bapak nanti, Bapak udah dapat pahala. Pahala apa? Haji? Ya belum lah Pak, orang Bapak belum haji. Jadi pahala apa? Pahala niat haji. Daripada nggak ada berniat. Jadi Pak Ustadz sebetulnya bagusnya kayak mana? Nah, Pak kan jangan sedih Bapak. Kalau Bapak nggak jadi berangkat haji kan masih bisa umroh. Umroh kan jalan-jalan. Jadi Bapak di sana mau ngesot-ngesotan. Kita ke Tanah Suci udah 3 kali bimbing jamaah. Rata-rata ibadah di sana itu nikmatnya karena bisa jalan. Justru buat susah kita yang nggak mau jalan di sana. Yuk Pak, yuk tawaf. Capek dengkulnya. Yuk ayo ke sana kita naik ke bukit, capek dengkulnya. Maka saudara yang dimuliakan ya Allah, umroh itu ya memang jalan-jalan. Maka ibadah ke Tanah Suci itu ibadah napak tilas. Maka sebenarnya Bapak Saudaraku, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah ke Tanah Suci merupakan kewajiban hamba kepada Allah. Siapa yang dikatakan wajib dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dikatakan wajib itu bukan hanya ada bekal saja, tapi berbadan sehat. Jadi kita mau berangkat sana bukan nunggu tua Pak, tapi ketika sehat kita berangkat. Oke, kita daftar sekarang, mau 15 tahun nanti Pak nunggunya. 65 saja pun sekarang udah nggak berangkat. Mana tahu sesuk kita yang so berubah, itu yang ngenangen. Jangan nangen saya ki zamane aneh. Leng kita ketok yang ini ngono, leng ini ngene malah iso ngene ngono meneh. Saiki sapa ngomong betul tangkep ora iso ngetokno meneh. Makanya aja asal nyocot lah, saya ngeri Pak. Moga aku ceramah saya nggak gelem ngomong yang betul-betul yang salah-salah wae. Jadi nggak ditangkap. Bapak Saudaraku yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi. Ustadz, jadi kalau kita nggak bisa haji, buka kitab Bulughul Maram. Orang yang melakukan ibadah ke Tanah Suci, bagi yang belum ke Tanah Suci, umroh juga dipardukan. Jangan main-main sama umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh kedua-duanya untuk Allah. Jangan sepele kita sama umroh. Iya Ustaz, cuman nggak keren. Pulang dari Tanah Suci, kan kalau kita haji dipanggil Pak Haji, nggak ada panggilan. Lebih keren Bapak lagi dipanggil Pak Umroh. Orang nggak pernah dipanggil Pak Umroh, Bapak nanti dipanggil Pak Umroh, lebih keren. Jadi Bapak Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, yang nggak bisa haji, nunggunya lama dan kejelasan belum ada jelas, berangkat umroh dulu. Buka sejarah. Nabi sebelum melakukan haji umroh dahulu. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan 3 kali. Terima kasih. Hanya nanti yang mau berangkat bulan September bisa bersama kita, November juga nanti bersama saya. Ustadz daftar sama siapa?
sama Ustadz Endro bisa, sama Pak Arif bisa. Orang itu yang dapat untung, enggak, aku pun dapat bagi dua sama orang ini. Ya, kita kan bagi-bagilah. Ustadz, berapa angkos harganya? 26 juta. Mahal Pak Ustadz, 1,5 juta pun ada kalau Bapak mau. Berangkat kita Kuala Namu, Bapak balik lagi kemari, udah 1,5 juta. Baik, Ustadz, kami nggak sanggup umroh, kami nggak sanggup haji. Kenapa? Biayanya besar. Ada yang murah biayanya. Apa itu? Kurban. Alah, kurban aku wis Ustadz biyen. Bapak pikir kurban kayak kekah, seumur hidup sekali. Ini maksudnya apa Ustaz? Bapak ngerti nggak kurban itu tujuannya apa? Apa itu Ustaz? Baik Pak, Bapak apal surat Al-Kausar? Apal Pak, apal. Wong aku pernah jadi imam iku tak bojo kok. Itu alhamdulillah awal itu ujungnya nggak kena Pak Ustaz. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna anzalnahu fi inna nyambut anak itu komburi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis tuwek ninggal mati kok dadak bae. Apa saudaraku yang dimuliakan Allah, surat Al-Kausar itu ini termasuk mengingatkan kita untuk berkurban. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya engkau telah diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Bapak saudaraku, kalau kita hitung nikmat ini nggak terhitung ini nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nggak sanggup kita ngitungnya. Alhamdulillah, aku tengok tadi semua rata-rata bisa makan bubur. Itu dan kan Pak, 3 tingkat lagi itu nyusul. Ini tanda sehat Bapak saudaraku. Hari ini tengok di rumah sakit, jangankan makan bubur, diselang pun tidak terima lagi selang itu ke tubuhnya. Ini kita mau sampai sini terus ngomong kayak gini tadi. Ya, bubur. Nggak boleh Pak. Saya aja tadi, enggak, maksud saya berpikir, iki ke apa iso digawa Bali kok nggak buburi ngono. Ngono maksudnya memang. Cuman bubur iki aku pernah kejadian, model tutup kayak gini Pak, model tutup kayak gitu, dibawa taruh mobil, jalan nggak bagus, tumplek kabeh Pak. Jadi maksudnya nanti Bu kalau bawa jangan tempat ini Bu, kan ada rantang itu Bu, yang model nggak tumpah gitu loh. Aku bukan minta ngingetkan. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, fasholli, salat, wanhar, dan berkurban. Kita jangan senang kali yang rajin salat ini terus dia merasa masuk surga. Kau punya harta enggak? Punya. Kau punya kambing? Punya. Lembu? Punya. Tanah? Punya. Rumah sewa? Punya. Kurban kau. Tuh Ustadz kok bilang aku nyuruh kurban? Aku udah sekali kurban dulu. Kurban bukan macam kekah Pak. Apa Bapak tadi nggak jelas ayat yang kubacakan? Sesungguhnya kau telah dikasih oleh Allah nikmat yang banyak. Tahun lalu Bapak sehat-sehat, tahun ini sehat, baik sih bayar Pak. Bayarnya apa? Rasa syukur, berkurban. Enggak lah, baik. Bapak mau kurban nggak? Atau Bapak dikurbankan oleh Allah? Hari ini banyak orang yang kena kurban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak rasa syukurnya. Ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandangnya, ditenggelamkan oleh Allah dengan tsunami-nya, ditenggelamkan oleh Allah dengan gempanya. Kenapa? Karena tak bersyukur kepada Allah. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Bapak takut kali kena korban sehingga Bapak merasa uang 2,5 juta atau uang 2,1 atau 2 juta, Bapak macam takut dirugikan dari kurbannya. Nanti Bapak kena korban dari Allah. Baik,
Kurban itu sebetulnya Pak, ini maaf lah, ini yang banyak salah kadang kita jamaah. Yang penting lembu itu masalah kalau kurban. Oh Kang, piro kene Kang? 2.100.000, larangnya kono 1,7 Kang. Lembu ini cilik. Yang situ nyambut. Cilik ono den. Ki apa enggak krungu ustaz ceramah. Sopo leng kurbane lembu, engko 7 uang numpak lembu. Nak lembumu kurus, nggak sampai nyebrang Sirotol Mustaqim, ambruk lembumu. Apa iya? Yang penting kan lembu. Itu. Yang penting lembu. Baik, Bapak kalau ceramah, dengarkan Ustadz ceramah. Apa yang penting Ustadz? Enggak kan Pak? Yang penting ceramahnya bagus. Yang penting ustadznya disiplin. Sekalipun ustadznya pinter, ilmunya banyak, nggak disiplin, pasti Bapak nggak mau pakai lagi. Jadi Bapak saudara yang dimuliakan Allah, makanya saya mau mengkader dai-dai yang baik, hafiz-hafiz yang baik. Makanya saya buat pesantren. Saya sekarang tahun ini Pak udah buka pesantren. Pesantren Nur Ashki, dai dan tahfiz. Kenapa saya buat dai dan tahfiz? Selain dia hafal Al-Quran, dia juga bisa berdakwah. Kadang banyak anak-anak kita ini hafiz Quran cuman mengharap dia imam aja, padahal lebih enak imam dan ceramah. Ceramah ini Bu paling enak lah Bu, ini cerita dunianya. Orang istri awak aja kadang ku tanya, Dek, ya A. Dia kan kalau manggil saya malam tuh Pak Sugeng AA, kalau isu Dek, ya A. Jujur lah kau seneng nggak nikah sama AA? Seneng lah. Kenapa seneng? AA itu ustadz. Kenapa ustadz? AA ini penceramah. Kenapa dengan penceramah? Penceramah ini nggak pernah namanya marah-marah. Ya namanya ustadz. Kalau marah-marah di rumah apa kata orang? Makanya aku kadang banyak nahan batin Pak di sana. Asal harus marah, Ustaz, nggak jadi. Baik, AA itu sholat nggak main suruh, udah sholat sendiri, bangun sendiri. Baik. Tadi malam saya tidur sendiri Pak di pondok. Anak-anak belum mondok, saya tidur sendiri di pondok tadi malam. Alhamdulillah Pak, jam 4 kurang udah terbangun saya. Kenapa? Ingat saya mau ceramah subuh di sini. Alhamdulillah, sampai orang pun belum datang. La ilaha illallah. Sampai sini makan bubur, pikir tadi entah lontong, entah nasi goreng. La ilaha illallah. Cangkemmu toh. Masalahnya Ustaz Endro maksa-maksa subuh sini. Aku nggak sanggup mau ngomong. Kok saya ngasih sarapan apa rupanya? Kadang maksa-maksa subuh di tempat orang. Kau pikir dekat? Orang udah sampai sini bubur aja kok sok paten. Pak jangan tersinggung Pak. Ini obat corona ini. Aku dari dulu kan ceramah suruh pakai masker. Karena aku jarang pakai masker. Obat corona itu kan bahagia. Tengok orang gila ada yang kena corona. Nggak pakai masker karena dia ketawa terus. Pokoknya ketawa dan jaga jarak. Itu aja lah Pak. Jadi Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi. Pak, apa kata istri? Enak nikah sama AA. Kenapa? AA jarang maksa-maksa adik masak. Loh kok gitu? Karena AA sering pulang ceramah dapat bontot. Enak jadi dai. Makanya saya kepingin anak-anak ini nanti selain kau hafal Quran, kau bisa berdakwah. Ketika kau berdakwah, kau bisa menyampaikan isi-isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kau jangan hafal untuk dirimu sendiri aja. Sampaikan kebaikan kepada orang lain. Sekarang banyak orang pintar, tapi nggak bisa menyampaikan kepada orang lain. Sementara sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Pondokkan anak bapak ke pesantren saya. Berapa uang masuk? 100.000. Per bulan berapa? 500.000. Anak yatim, uang pendaftaran gratis. Separuh bayarnya. Janda, gratis yang cantik. Ya, maaf ya Bu. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kembali lagi. Ustaz, jadi kami harus berkurban. Pak,
Kurban itu memang bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi sunat kifayah. Ini ku dengar ada sunat kifayah. Baik, Bapak rajin-rajin buka YouTube, dengari ceramah-ceramah di YouTube. Jangan Bapak salahkan orang ceramah di YouTube. Ada pula orang hari ini alergi. Alah, dia kan ilmunya dapat di YouTube. Bapak pikir yang ngaji di kitab itu terus jadi jaminan dia orang yang masuk surga? Jangan memponis orang hari ini. Apa kita nggak sadar ketika Allah katakan jangan mengira dirimu suci? Makanya habis hari raya Idul Fitri kita nggak boleh mengatakan Idul Fitri kembali fitrah. Maknanya salah. Fitri itu bukan fitrah. Itu panjang, nantilah kalau diundang lagi sampaikan. Bapak saudaraku, buka YouTube itu, dengerin ceramah-ceramah. Cuman jangan salah dengerin ceramah ustadznya. Ustadznya itu ustadz siapa aja yang harus dibuka? Ustadz yang ada di FKSMM ini. Carilah YouTube saya, Pak. Yang asal dibuka yang nonton cuman 5 orang. Yang namanya Ustadz Kampung. Buka Ustadz Buya Yahya. Buka Ustadz Dr. Ar-Razi, buka Ustadz Adi Hidayat, buka Ustadz Profesor Abdul Somad, buka. Kalau kita mau senyum-senyum, mau banyak ketawanya dan ada juga ilmunya, buka ceramah Ustadz Irfan Yusuf. Buka apa? Nggak apa-apa. Tapi jangan Bapak buka Ustadz yang sedikit-sedikit melarang wirid Yasin. Aku pala itu gara-gara dia itu, Pak. Ceramah wirid hilang sekarang, Pak. Karena udah nggak ada wirid lagi. Asal Ustadz datang bidah wirid, nggak wirid. Orang meninggal malam ketiga, datang aja. Jangan ada lagi kita baca-bacaan. Anaknya yang doa nyampe, doa Ustadz nggak nyampe, bidah. Jangan dibuka itu, Pak. Kenapa? Membingungkan kita. Baik Bapak saudaraku. Jadi rupanya Pak, kurban ini, kurban ada juga sunnah kifayah. Siapa yang ngomong? Ustadz Buya Yahya. Inilah ada kalimat seperti ini. Ustadz, kami satu keluarga Ustadz ada 5 orang. Terus Ustadz, masa tiap tahun, kata ibu tuh, masa tiap tahun asal kurban nama suamiku, nama suamiku, nama suamiku. Enaklah dia. Padahal tahu kelakuan dia itu Ustaz, suka kali boncengin janda menciring. Tapi asal kurban nama dia, kurban nama dia. Kayak mana itu Ustaz? Nah, ada lagi yang nanya. Jadi Ustaz, boleh nggak saya kurban 1 ekor kambing untuk 7 orang? Ustaz, boleh nggak Ustaz aku kurban 1 ekor tapi untuk 1 kampung di kampung itu? Wah, lebih hebat ini. Jadi Bapak saudaraku, kita kan nggak boleh jawab menurut pendapat kita saja. Kalau Bapak punya kitab fikih di rumah, ada namanya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, buka jilid 4-nya, banyak berkenaan di situ dengan kurban. Hari ini ada lagi orang bertanya, Ustadz boleh nggak ngorbankan orang yang sudah mati? Yang banyak salah hari ini, kurban orang yang sudah mati dimakan bersama dengan keluarganya. Buka kitab fikih itu, Pak. Makanya bapak-bapak setiap buka apa di pengajian di masjid itu, Pak, jangan yang penting lucu-lucu aja. Kalau bisa memang seiring, ada ilmu, ada lucu. Kalau kira-kira aku cocok sama masjid Bapak, pakai. Enggak, ceramah nggak boleh minta-minta. Saya ajarkan sama anak didik saya, kau ceramah jangan minta-minta. Ustadz Endro aja dipinta sama Ustadz Samsir aja nggak mau, apalagi kau minta-minta. Ustadz Endro itu kalau kita pinta dia lebih suka ceramah, lebih suka dia kata sambutan di sini. Tawaduknya luar biasa. Ada yang nyambung, namanya dia wakil kepala sekolah, muncung kau, aku bilang. Kau ada aja mulut kau. Pak Arif itu apa? Aku bilang. Pak Arif itu bukan lagi wakil kepala sekolah, yayasan lagi. Pernah dia minta ceramah, namanya dia bukan ustadz, udah dia mulut lah kau. Cok kali kau. Pak Arif itu tahu dia,
Ku dengar dia katanya mau nyalon caleg ini. Mak, kampanye kawannya. Kenapa kok alergi kau cerita di masjid? Orang tuh cerita di rumah ibadah dia aja nggak takut. Kita pula yang jatuhkan sesama kita. Pak Arif itu mau nyalon bukan untuk diri dia. Dia udah cukup duitnya. Kamarnya itu banyak itu. Kamar sekolahnya berapa? Kau sepele kali sama Pak Arif. Pak Arif itu tengok di Beras Tagi ada vilanya. Gunung-gunung itu punya Allah. Gitulah. Jadi Pak Ustadz dia mau nyalek. Tapi dia udah 2 kali kalah. Aku pun heran kok nggak kapok gitu juga. Katanya Pak Ustadz kawannya dukung. Siapa? Ustadz Endro. Iya, dukung. Karena nggak ada lagi yang bagus dan amanah. Dia yang nggak bagus dan amanah. Baik, kau tahu kan? Dia maju untuk apa? Untuk umat, bukan untuk pribadi. Dakwah pun gitu. Kau jangan minta-minta sama orang. Kalau kau minta-minta sama orang, berarti kau untuk pribadimu. Kalau kau bagus, bukan kau yang cari kerjaan, tapi kerjaan yang mencari engkau. Saya ceramah hari ini ada saya minta sama Ustadz Endro. Mana ada? Aku bukan sombong Pak, sedikit angkuh. Jadwal saya hari ini saya kasih kawan. Kenapa? Nggak apa-apa lah. Kan sekali-sekali ngorbitkan kawan. Kau masuk sana, aku masuk sini. Jadi Ustaz di sini udah kau sana aja. Kenapa Ustaz sana? Sana lebih jelas. Tanda-tanda itu Pak. Bapaknya Pak Wali. Ustaz, tapi katanya Ustaz minta kubah. Dengar ya. Bapak dengar ya. Dengar Pak PKM. Kurangi kita minta-minta sama makhluk. Saya punya pesantren, saya nggak ada minta proposal sana kemari. Sekalipun aku dekat sama Bang Ije. Islam ini kuat. Iya karena berdua, iya karena stain. Kenapa harus minta sama makhluk? Saya bangun pesantren, saya nggak minta. Cuman saya ini kan pernah jadi BKM masjid. Banyak masjid itu kadang menara kubahnya itu udah diganti, dibuang gitu aja. Kan mubazir. Daripada terbuang, ku buat. Ustadz Endro kirim ke grup. Mana tahu ada yang membuang kubah, kita pesantren membuat musola. Daripada terbuang sayang, ambil, kita ambil. Bukan aku minta. Paham itu Pak. Kurangi minta-minta. Tapi kalau ada yang ngasih ya, tampung lah Pak. Ustadz, jadi kami salah minta uang untuk masjid. Mohon maaf nih Pak. Pernah nggak kita dengar gereja-gereja bangun gereja minta-minta kedengaran kecium bau proposal sana mari? Nggak ada. Yang sedihnya sekarang sesama PKM pun gaduh gara-gara proposal. Gara-gara minta Pak. Udah itu paham, nanti aja lah Pak. Takutnya gara-gara ini nggak diundang lagi sama PKM. Bapak saudarakin dimuliakan Allah. Balik lagi ke kurban. Ustadz, sebenarnya hukum kurban ini apa? 5 menit lagi Pak. Nah saya mau kelangkat. Ibu udah bisa lah Bu yang rantang tadi Bu. Nah, kuatkan sedikit Bu karena tumpah nanti. Sebenarnya Ustadz, hukum kurban ini apa? Baik. Dalam kitab fikih Islam, Imam Hanafi beda sendiri sama imam-imam yang lain. Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dengan imam yang satu, Imam Hanafi beda. Kalau Imam Hanafi mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Jadi kalau nanti ada ustadz-ustadz yang menyampaikan bahwasanya kurban wajib, jangan salahkan dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kurban itu wajib. Siapa yang nggak berkurban dosa besar. Jangan bapak salahkan, karena dia ada dalilnya. Siapa dalilnya itu? Dia ada membaca dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi Imam Hanafi ini pegangannya dalil ini, mawajada sa'atan falan yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta, kata Ustaz Endro tadi, ada kelapangan harta, namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat ibadah kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ada kalimat yaqrabanna, nun itu nun tasdid, nun taukid, menguatkan
Kau kalau ada rezeki kurban kau. Kalau nggak kurban kau jangan dekati rumah ibadah. Marah Allah. Kau bilang haji kau. Kau bilang umrah berulang-ulang. Kau bilang harta kau di sana. Tapi kutanya kurban wak. Dulu aku udah kurban. Nggak gitu jawabannya. Bapak kurban terus. Kalau enggak, berdosa bapak. Apa dalilnya? Kau punya kemampuan. La yadkhulul jannah bakhil. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Apa kita nggak selalu baca Al-Quran? Kita dengar ayat tersebut selalu berdampingan dengan wa aqimis shalah wa atuz zakat. Surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang bertakwa. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kau sudah beriman kepada Allah, kau sholat, kau udah sholat, keluarkan sebagian hartamu di jalan Allah. Apa itu? Kurban. Ustaz, banyak kali kebutuhan hari ini. Kalau kita masih hidup pak, kebutuhan itu nggak habis-habis pak. Jangan bilang lah pak, kepuasan tuh nggak habis-habis. Dulu kepinginnya jadi kades, udah jadi kades pingin jadi caleg. Kekeraskan suaranya. Kenapa Ustadz sama kades kok nggak sopan? Saya nggak ada beban saya ketika ceramah, karena saya nggak pernah minta sama makhluk. Kalau saya minta sama Pak Sugeng, pasti saya nggak berani ngomong gitu. Takut nggak dikasih. Kita nggak ada beban. Kita nggak jadi penceramah, bisa bawa becak kok. Betul Pak? Pak Sugeng ini nggak perlu disindiri Ustadz, karena dia rajin ngaji. Saya bukan nyindir dia. Udah ada yang jadi kades, pingin mau jadi caleg. Udah caleg, pingin jadi bupati. Bahaya sekarang Pak. Udah bupati dia pingin jadi gubernur. Udah gubernur dia pingin jadi menteri. Udah menteri pingin jadi pinginnya. Nggak ada puas hidup ini Pak. Makanya Pak, mohon maaf sekali lagi. Ada Ustadz Yajid yang di YouTube itu dari Jawa. Menungso iki kayak monyet. Kok ngono tan iya, deloklah monyet. Nandi-nandi panganan. Nentangane neng pisang, neng cangkeme mangan. Padahal mati monyete tangannya ucul. Gak neng sitok pun leng kecekel. Maaf ini Pak. Jadi Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan Bapak takut mengeluarkan uang 2.100.000 itu, takut miskin. Diganti Allah tuh Pak. Baik. Sebenarnya Ustadz hukumnya apa ini? Kalau menurut Imam Hanafi hukumnya wajib. Tapi rupanya Bapak saudaraku, wajib itu bagi Imam Hanafi. Karena katanya Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu kurban, ketika dia berkurban sampai mati kurbannya nggak pernah berhenti. Betul, tapi untuk Nabi. Bahwasanya Bapak Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dia bersabda, salasun hunna alal fariidun wa hunna lakum tatawwu al-witru wan nahru wa salatud duha. Ada 3 hal yang bagi saya hukumnya adalah wajib fardu, bagi kalian sunnah, yaitu salat witir, berkurban, dan mengerjakan salat duha. Bagi Nabi kurban memang wajib bagi Nabi, tapi bagi umat Nabi rupanya nggak wajib. Buktinya pernah sahabat Nabi nggak berkurban setahun, namanya Abu Bakar Siddiq, padahal dia mampu. Berarti dia Pak Ustadz jangan dekati masjid, jangan dekati tempat sholat. Niat dia apa? Niat dia nggak kurban apa? Ditanya sama sahabat, Abu Bakar, kenapa kau nggak kurban tahun ini? Aku mau ngasih tahu sama kalian, kurban itu tak wajib. Berarti Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali mengatakan mereka sepakat kurban tak wajib, karena Abu Bakar Siddiq pernah tak berkurban sekali karena mau ngasih tahu kurban itu tak wajib.
Ustadz, siapa-siapa saja yang harus berkurban? Ini panjang. Nanti kalau ketemu lagi ku sampaikan. Ambisinya aja tausiah kita. Karena banyak mau disampaikan Pak. Kurban ini contoh. Orang mati bagusnya dikurbankan atau gimana? Boleh nggak? Dagingnya kayak mana? Itu tadi kan udah ku sampaikan. Kalau ku sampaikan Pak, ini lama siapnya Pak. Terserah Bapak lah mau ngundang lagi apa enggak. Dah, Ustadz, boleh nggak Ustadz daging kurban kita kasih sama non muslim? Ada boleh, ada enggak. Yang boleh tuh kayak mana, yang enggak tuh kayak mana? Ada. Ustadz, boleh nggak nanti non muslim ngasih lembu ke kita terus kita kurbankan? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Yang bilang boleh kayak mana? Yang enggak bilang boleh kayak mana? Ada. Jawablah Ustadz. Nantilah Pak. Banyak lagi Pak Ustadz, banyak. Apalagi Pak Ustadz, kulit daging tuh kayak mana Pak Ustadz? Kulit daging itu katanya ada yang beli jual Pak Ustadz, katanya nggak beli jual. Memang betul, betul. Ada di kitabnya Pak Ustadz, ada kitab fikih sunnah saya sabik. Ustadz, bagaimana panitia kurban yang suka nyolongi telur, suka nyolongi kaki? Telurnya besar, aku bilang. Pala aku sama dia. Si nanya aja, dia nggak pernah kurban. Pak, jangan suka nyolongin telur kambing ya Pak. Nanti itu Pak, kaki pun kadang ketua panitia mantau, kok berdiri aja ketua, aku hilang kaki ini. Tapi panitia, ya tahu lah panitia ini semua. Jadi Pak, mohon maaf Pak, itu yang perlu kita jaga. Kita nggak bisa kurban motong hewan, kita juga hari ini kurban. Apa itu? Ikut membantu orang beribadah kurban. Nanti Pak itu panjang, sampai sini aja dapat disampaikan. Dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, mari teruslah kita berkasih sayang dalam forum ini. Yang kedua, mari di bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, karena bulan ini adalah bulan Asyharul Hurum, bulan haram. Maka bagi kita jangan buat dosa. Dosanya berlipat-lipat, tapi banyaklah lakukan kebaikan, karena kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bagi kita yang tidak berangkat haji di tahun ini juga, bersabarlah. Karena rupanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu yang dikatakan mampu bukan hanya ada bekal saja, badan sehat saja, tapi termasuk juga kendaraan dan tempat ibadah yang nyaman. Mungkin di sana dianggap belum nyaman, makanya kita belum boleh berangkat semuanya. Lalu selanjutnya kita nggak bisa berangkat haji, ada ibadah umroh. Umrohlah yang baik. Lalu ketika kita nggak bisa umroh dan haji karena biaya yang banyak, berkurbanlah kita. Lalu ketika kita berkurban, niatlah karena Allah sebenarnya tidak mengharap darah daging dari hewan kurban tersebut, melainkan Allah hanya ingin mengetahui sampai di mana ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا مكة، اللهم بلغنا مكة، اللهم بلغنا مكة والمدينة والعرفة وارزقنا حجا مبرورا، وارض عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الخير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير الثواب وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا عليم أنت تعلم حاجاتنا ومقاصدنا وما نحن فيه ونرتجيه، فامنن علينا بقضاء حاجاتنا يا الله. يا الله kami berhajat ya Allah, sayangi kami, sayangi keluarga kami, sehatkan kami, sehatkan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami, urusan keluarga kami ya Allah. Berkat solat subuh berjamaah kami ya Allah, berkat silaturrahim subuh ini ya Allah. Ya Allah, sayangilah kami pejuang-pejuang masjid ya Allah. Sayangilah kami pejuang-pejuang masjid ya Allah, pemakmur-makmur masjid ya Allah. Golongkan kami sebagai orang yang beriman padamu ya Allah, karena Engkau menyatakan hanya orang-orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjidmu ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang mampu memakmurkan masjidmu ya Allah, undanglah kami, panggillah kami untuk menuju Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Izinkan kami dengan harta kami, dengan keberkahan ibadah kami untuk bertalbiyah di tanah suci-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, mudahkan kami yang selalu sujud di masjid untuk sujud di Masjidil Haram. Kami rindu Baitullah, kami rindu Masjidil Haram, kami rindu tawaf, kami rindu Hajarul Aswad, kami rindu Multazam, kami rindu Hijr Ismail, kami rindu Syafa Marwah, kami rindu Wukuf Arafah. Ya Allah, berilah kami kesempatan dalam hidup kami untuk sujud di Masjidil Haram ya Allah. Berkat subuh berjamaah kami ya Allah. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Makasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.